Beberapa jam kemudian, tangis pertama bayi itu mengema di ruang bersalin. Ian menangis, Taehyung juga. Dokter memberikan bayi mungil perempuan ke pelukan mereka. Ian mencium dahi sang bayi dengan lembut. Selamat datang di dunia kecil yang berisik ini, anakku. Taehyung menatap mereka berdua, perempuan yang dulu ia temui di ambang kematian, dan bayi mungil yang kini membuka bab baru dalam hidup mereka. Siapa nama si mungil yang cantik ini? Tanya dokter dengan ramah dan turut memberikan selamat. Taehyung menoleh pada Yeon yang tampak tersenyum bahagia. Namanya Kim Young Ji, artinya perempuan yang stabil dan tangguh secara batin. Dan malam itu, di kamar rumah sakit yang remang, Taehyung menulis di buku hariannya. Hari ini untuk pertama kalinya, aku merasa dunia bukan tempat yang ingin aku tinggalkan, karena kini aku punya 2 alasan untuk bertahan. Dan 2 alasan itu kini hadir setiap pagi. Satu dalam wujud tangan kecil yang selalu menggenggam jari Taehyung saat tidur, dan satu lagi dalam bentuk senyum lelah Yeon yang tetap terlihat paling indah bahkan saat ia belum sempat mencuci muka di pagi hari. Tiga bulan setelah kelahiran Yuji, rumah mereka terasa seperti dunia kecil yang terus berubah. Ada suara tangis di tengah malam, ada botol susu yang jatuh, ada popok yang selalu kehabisan di saat darurat. Tapi juga ada tawa yang tak pernah mereka bayangkan bisa lahir dari hal sederhana seperti suara cekukan bayi. Taehyung bukan sosok ayah yang sempurna. Kadang ia salah mencampur takaran susu formula, kadang ia panik saat Yunji menangis lebih dari 10 menit. Pernah satu kali ia menggendong Yunji keluar rumah dengan piyama terbalik dan tidak sadar sampai Yan tertawa sepanjang jalan pulang. Tapi Yan tidak menuntut kesempurnaan. Ia hanya yang melihat laki-laki yang dulu berdiri sendiri dalam gelap, kini pelan menjadi pelindung kecil untuk cahaya baru dalam hidup mereka. Malam-malam mereka kini lebih senyap, tapi lebih bermakna. Yunji biasanya tertidur setelah mendengar suara Taehyung membacakan dongeng, kadang terlalu pelan, kadang kelelahan, kadang suara yang tercekat karena bahagia yang tak mudah dalam kata-kata. Dan Yeon akan menyandarkan kepalanya di bawah Taehyung, lalu berkata pelan, kita sudah berjalan sejauh ini. Kita pernah hampir menyerah sama Taehyung, tapi sekarang aku bersyukur kita bertahan. Saat usia Yunji menginjak 6 bulan, mereka mengadakan acara kecil di ruang sunyi. Hanya beberapa teman dekat, beberapa pasien lama, dan tentu saja para relawan yang kini sudah seperti keluarga. Yan berdiri di depan, menggendong Yunji yang tertidur dan berkata, tempat ini dulu dibangun dari luka kami. Tapi hari ini untuk pertama kalinya, kami tahu tempat ini juga bisa mekar dari cinta. Taehyung menambahkan, kami tidak punya hidup yang sempurna, tapi kami punya cerita, dan cerita itu sekarang punya babak baru. Di akhir acara Yan menatap Taehyung lama. Kita tidak pernah merencanakan sejauh ini. Iya, jawab Taehyung sambil menggenggam tangan Yan. Tapi ternyata kita bisa sejauh ini karena kita selalu memilih untuk tetap bersama, bahkan saat kita belum tahu arah. Yan tertawa kecil lalu berbisik, bagaimana kalau kita rencanakan sesuatu yang lebih jauh? Sejauh apa? Tanya Taehyung penasaran. Mungkin punya satu anak lagi. Taehyung membelalakan mata. Hei, jangan panik begitu. Aku kan cuma bilang mungkin, ucapnya sambil menjenggol bahu Taehyung. Taehyung tertawa. Kata mungkin itu terdengar seperti harapan. Dan malam itu, saat mereka menginap bukan Yunji bersama, ia menatap Taehyung dan berbisik. Kau tahu, aku tidak pernah membayangkan bisa hidup sebahagia ini. Tapi sekarang aku takut kehilangan.
Taehyung mencium kening sang istri dan menjawab, kalau kau takut kehilangan, genggam lebih erat, karena aku tidak akan kemana-mana. Aku akan tetap di sini, menjadi rumah yang tidak lagi takut ditinggalkan. Dan malam itu ia menggenggam tangan Taehyung lebih erat dari biasanya, seolah tubuhnya menyimpan ribuan doa yang tak sempat diucapkan. Doa untuk terus kuat, doa agar rumah kecil mereka tak pernah retak, dan doa agar tawa Yoonji selalu terdengar setiap pagi. 5 tahun berlalu sejak hari itu. Yoonji kini tumbuh menjadi gadis kecil yang cerdas, cerewet, dan sangat suka bertanya. Kenapa ayah menangis saat melihat aku lulus playgroup? Kenapa ibu selalu mencium jidatku sebelum tidur? Kenapa dunia tidak selalu bahagia seperti rumah kita? Taehyung selalu menjawab dengan senyum kecil. Karena rumah ini dibangun dari luka, tapi kita tidak pernah membiarkan luka itu menjadi alasan untuk menyakiti orang lain. Ian kini mulai melukis secara profesional. Lukis-lukisannya kini sering dipajang di pameran seni di Busan dan Jeonju. Tapi meskipun sudah banyak yang menawar harga tinggi, ada satu lukisan yang ia tolak untuk dijual. Lukisan tangan kecil menggenggam dua tangan dewasa. Di sudutnya ada tulisan 3 luka yang saling memeluk, lalu membentuk sesuatu yang disebut keluarga. Taehyung sendiri kini menjadi pembicara tetap di beberapa komunitas kesehatan mental. Ia tidak lagi memakai jas dokter, tapi setiap kali ia naik ke podium, orang-orang akan terdiam saat ia berkata, saya bukan penyelamat siapapun. Saya hanya seseorang yang pernah ingin, lalu ketemu seseorang yang membuat saya ingin bertahan. Dan kini saya punya alasan untuk hidup, lebih dari satu. Saat di rumah, mereka punya kebiasaan baru. Setiap malam sebelum tidur, mereka bertiga akan berkumpul di ruang tengah. Yoonji duduk di bangkuan Taehyung, sementara Ian akan membaca satu cerita acak dari buku harian lamanya tentang masa lalu mereka. Tapi cerita favorit Yoonji selalu sama. Ibu ceritakan lagi saat ibu hampir lompat dari atap rumah sakit. Lalu ayah malah menyuruh ibu, bentak Yoonji. Ia menatap Taehyung dan tertawa geli. Kau ini masih kecil, bisa-bisanya suka dengan cerita segila itu. Karena akhirnya ibu tidak jadi, lalu aku lahir. Jadi itu cerita paling penting untukku. Setelah Yoonji tadi duduk di bangkuan Taehyung, ia menatap langit-langit tanpa fisik. Dulu aku pikir kebahagiaan itu harus datang dari kehidupan yang sempurna. Tapi ternyata kebahagiaan itu bisa datang dari kehidupan yang hancur. Asal dua orang memilih untuk saling tetap tinggal, lanjutnya bergumam. Taehyung menggenggam tangan Ian dan mencium punggung tangannya dengan lembut. Dan sekarang kita tinggal bertiga, tapi rasanya seperti punya dunia kecil yang tidak pernah kita bayangkan dulu, ucap Ian dengan rasa haru. Beberapa bulan kemudian, saat musim gugur mulai tiba, mereka bertiga duduk di taman sambil menyaksikan daun-daun jatuh perlahan. Yoonji berkata sambil mengunyah es krim, kalau daun-daun itu jatuh, kenapa kita tidak membantu mereka kembali ke pohon? Taehyung menjawab sambil tersenyum, karena beberapa hal memang harus jatuh untuk memberi ruang bagi sesuatu yang baru tumbuh. Dan kadang yang jatuh bukan berarti hilang, tapi hanya istirahat sebentar sebelum kembali menjadi bagian dari kehidupan, tambah Yen. Yoonji menatap langit lalu berkata, kalau begitu aku ingin terus tumbuh, agar bisa menjaga ayah dan ibu nanti. Taehyung dan Yen saling berpandangan. Tak ada kata yang perlu diucapkan, karena dalam hati mereka yang pernah penuh luka, kini tumbuh sesuatu yang lebih kuat dari segalanya. Cinta yang dibangun dari keberanian tetap tinggal dan keajaiban kecil bernama Kim Yoonji. Dan keajaiban itu kini berusia 6 tahun.
Yunji berada duduk di bangku taman dengan krayon warna-warni di tangan, menggambar keluarganya dengan kepala terlalu besar dan tangan yang melambai ke semua arah. Di sudut gambar itu tertulis dengan huruf sambung yang belum rapi, keluarga yang bertahan karena saling peluk, bukan karena sempurna. Ia membaca kalimat itu sambil memeluk bawah kecil Yunji. Kau tahu kata-kata itu dari mana? Yunji menunjuk ke dadanya sendiri. Dari sini, kadang aku dengar suara seperti suara ibu saat bercerita. Teh yang baru saja datang membawa 3 roti isi dan 2 minuman hangat ikut tersenyum. Kalau suara ibu sudah menyangkut di hatimu, artinya kau adalah anak yang kuat. Yunji menjawab sambil menggigit hatinya. Aku kuat karena ayah dan ibu dulu tidak menyerah.